Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu. Sungguh kita bersuka cita, pada pagi hari ini kita masih diberikan hidup, masih diberikan nafas, masih bisa mengingat begitu banyaknya kebaikan dan kemurahan Tuhan atas kita. Baiklah kita pada pagi hari ini, pada hari Minggu yang cerah ini, kita datang kepada Tuhan, beribadah, memuji, memuliakan namanya. Kita memanjatkan pokok-pokok doa dan terutama kita mendengarkan maksud dan kehendak Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan. Dimanapun saudara berada saat ini, apakah di perkotaan, di pedesaan, di pedalaman, atau bahkan di luar negeri, di mana siaran ini bisa menjangkau saudara, mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita letakkan segala beban, persoalan, kesesakan, kesukaran hidup, kita letakkan di bawah kaki Tuhan, kita bersama-sama datang kepada Dia, beribadah dengan penuh sikap hormat, tertib, namun sukacita. Mari kita mempersiapkan hati pikiran kita dengan penuh sukacita agar kita dipersiapkan mendengarkan maksud dan kehendak-Nya. Biarlah kita memberikan diri supaya kita diberikan kekuatan, diberikan iman teguh dalam menghadapi hari-hari ke depan ini yang penuh dengan ketidakterdugaan. Biarlah kita tetap berpusat pada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah online pada pagi hari ini, mari kita terlebih dahulu bersatu teduh. Mohon hikmat, pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita bersatu teduh. Amin. Mari kita mulai ibadah online kita pada pagi hari ini dengan membuka firman Tuhan dari Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Kita buka Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai 32. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Mari kita mulai ibadah online pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian, sungguh indah kabar mulia. Kita percaya bahwa firman Tuhan dalam kuasa Roh Kudus mengubahkan siapapun untuk hidup selaras dengan firman Tuhan, untuk hidup makin memuliakan Tuhan. Mari kita pujikan sungguh indah kabar mulia. Hai percayalah, Yesus Kristus tidak berubah selama-lamanya. Mari kita pujikan pujian ini dengan penuh sukacita dan kita menghayati semua liriknya. Sungguh indah kabar mulia.
Mari kita datang kepada Tuhan. Kita teruskan ibadah online pada pagi hari ini. Ibadah online pada pagi hari ini diadakan di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang telah menciptakan langit dan bumi serta dengan segala isinya, yang tak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Di dalam hidup ini kita seringkali menghadapi berbagai macam persoalan. Bahkan ada kalanya kita mengalami beban hidup yang begitu berat sampai kita melupakan bahwa Tuhan adalah Maha Kuasa. Bahwa Dia adalah Allah yang berdaulat, yang mengontrol segala sesuatu. Tapi pada pagi hari ini baiklah kita mengingat saat kita mengalami kesesakan seperti itu, kita ingat bahwa Tuhan beserta dengan kita. Kasih setianya kekal selama-lamanya. Bahkan di dalam kondisi yang sesulit apapun, Dia tetap setia. Dia menopang kita, Dia yang memberkati kita, Dia yang memberikan nafas kita. Mari kita pujikan pujian Tuhan datang, segera datang. Bila melalui pujian ini kita mengingat bahwa hidup kita di dunia ini adalah sementara. Tetapi Dia yang telah tersalib itu akan segera datang, menjemput setiap orang yang percaya kepada Dia untuk bersama-sama dengan Dia kelak kita di dalam kekekalan. Bersama Juru Selamat kita pasti selamat. Mari kita pujikan Tuhan datang, segera datang.
Mari kita masuk dalam doa. Kita naikkan doa ucapan syukur, pengakuan dosa. Kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan yang akan kita dengar sebentar lagi. Kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita persiapkan dan kita naikkan pokok-pokok doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur pada pagi hari ini. Kami boleh datang di hadirat-Mu yang Maha Kudus dan Maha Tinggi. Kami mengingat begitu banyak kebaikan, kemurahan, serta berkat-berkat Tuhan yang kami terima dari hari ke hari. Pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan pertolongan Tuhan yang begitu nyata dalam hidup kami. Kami mengingat begitu banyak berkat-berkat Tuhan, makanan, minuman, keuangan, kesehatan, dan begitu banyak berkat-berkat yang lain yang bahkan seringkali kami lupakan, kami sepelekan. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan atas semua berkat yang Kau berikan kepada kami. Teristimewa kami mengucap syukur atas iman, percaya yang Tuhan tanamkan kepada kami. Bahkan Kau membuatnya makin teguh, makin kuat, makin setia mengikut melayani Engkau. Kami ucap syukur atas karya keselamatan Yesus Kristus yang disalibkan di Golgota, di mana darahnya menyucikan kami, melayakkan kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh datang ke hadirat Allah Bapa yang Maha Kudus, yang Maha Tinggi. Kami sadar ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu dengan segala dosa-dosa dan pelanggaran kami, dan semuanya itu tidak ada satupun yang sanggup kami sembunyikan. Engkau melihatnya ya Tuhan dengan secara jelas. Karena itu pada pagi hari ini kami mengaku segala dosa dan pelanggaran kami, baik itu dalam perkataan, pikiran, hati, kata-kata, sikap, dan motivasi. Karena darah Kristus yang sudah tercurah di atas kayu salib membasuh kami dan melayakkan kami untuk terus melangsungkan ibadah ini bagi kemuliaan nama-Mu sendiri. Kami mohon kiranya Roh Kudus menolong kami untuk terus fokus di dalam mendengar pemberitaan firman yang akan kami dengar sebentar lagi. Dan berkati khususnya hamba-Mu yang mempersiapkan firman. Tambahi, kurangi, ubahkan sedemikian rupa sehingga apapun yang dia sampaikan adalah kebenaran yang datang daripada-Mu. Dan berkatilah kami jiwa-jiwa yang mendengarkan pemberitaan firman, bahwa kami makin dekat dengan-Mu ya Tuhan. Pakai kami sebagai alat bagi kemuliaan nama-Mu sendiri. Firman itu yang mengubahkan kami, yang membuat kami menjadi pribadi yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Itu pribadi yang memuliakan Tuhan di dalam segenap aspek kehidupan kami. Singkirkan segala kuasa-kuasa kegelapan yang tidak mengganggunya jalan pemberitaan firman Tuhan ini. Khususnya buat kami yang mengalami kelelahan, sakit penyakit, terbaring lemah, tak berdaya. Biarlah pagi hari ini kami dengan sukacita mendengarkan firman. Nyatakanlah kehendak-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Pakai kami. Jadi alat kemuliaan-Mu untuk menjalankan segala perintah-Mu. Untuk menjadi terang dan garam dunia di tengah-tengah dunia yang kacau balau ini. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami persiapkan sebagai respon dari pemberitaan firman. Berkatilah persembahan yang sudah kami persiapkan yang akan kami berikan. Pakailah bagi kemuliaan-Mu sendiri ya Tuhan, dan khususnya untuk pelebaran pekerjaan-Mu di muka bumi ini. Untuk menjadi berkat bagi sesama. Berkati tangan-tangan yang mengelolanya, biarlah segala program yang disusun
menomorsatukan, mengutamakan kemuliaan Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami terus titipkan ke dalam tangan-Mu di tengah-tengah himpitan banyak bangsa-bangsa. Ekonomi yang makin melemah, mata uang yang makin merosot. Sementara di tengah-tengah berita kekacauan mengenai kondisi ekonomi ini, kami bersandar kepada-Mu ya Tuhan. Kami sadar bahwa hanya Engkau saja yang mencukupkan kami. Hanya Engkau saja yang menjadi sumber kehidupan kami, sumber berkat kami. Kami terus titipkan kondisi perekonomian kami ke dalam tangan-Mu. Berkatilah seluruh para menteri, jajaran pejabat yang mengelolanya. Biarlah mereka mengelola dengan hikmat yang daripada-Mu. Dan mereka mengerjakan tugas mereka dengan takut akan Tuhan. Kami terus berdoa dan titipkan untuk kondisi korupsi di negara kami yang begitu parah. Ke segenap lini, seolah-olah seluruh pejabatnya yang mengelolanya tidak takut Tuhan, tidak sadar, atau bahkan masa bodoh. Bahwa Tuhan Engkau melihat secara jelas motivasi dan sikap mereka dalam mengelola pemerintah. Oleh karena itu kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Bila dengan cara-Mu sendiri Engkau berkenan untuk mengikis habis korupsi yang mengakar. Bila mereka digantikan oleh pribadi-pribadi yang baru yang mengelola pemerintah ini dengan takut akan Tuhan. Kami merindukan pemerintah yang bersih. Pemerintahan yang takut akan Tuhan, bukan hanya sekedar di mulut atau kemunafikan. Kami merindukan pertobatan total bagi Indonesia. Supaya semuanya bekerja dengan takut akan Tuhan. Bapa di surga, karena itu kami mendoakan untuk para pemimpin kami. Presiden, wakil presiden, para menteri, para MPR, DPR, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, sampai yang terkecil di dalam tangan. Bahwa yang di surga berkatilah khususnya untuk anak-anak Tuhan yang bekerja di dalam pemerintahan supaya mereka menjadi contoh dan teladan yang baik. Dan sinar kemuliaan Tuhan, kasih Tuhan memancar dalam pemerintahan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk jemaatku yang saat ini mengalami sakit penyakit. Terbaring lemah di rumah-rumah sakit ataupun rumah. Apapun yang menjadi sakit mereka, apapun yang menjadi problem kesukaran mereka, kami letakkan dalam tangan-Mu. Kiranya Roh Kudus melawat mereka. Tuhan, Engkau menjamah mereka, bahkan memberikan kesembuhan total. Engkau pakai mereka bagi kemuliaan-Mu sendiri sebagai alat kemuliaan. Juga saudara-saudara kami yang mengalami kebangkrutan ekonomi, habis-habisan, bahkan tidak tahu lagi harus berbuat apa, hingga mengkhawatirkan, takut akan hari esok. Bapak, kami berdoa untuk mereka, kiranya Engkau berkenan memulihkan mereka. Engkau menyadarkan bahwa semua berkat adalah dari Engkau. Sumber kehidupan kami, berkat itu adalah Engkau sendiri. Karena itu ada baiknya supaya mereka segera bertobat dan datang kepada Tuhan lebih dekat lagi. Dan Kau memakai kami untuk menjangkau mereka, mendoakan mereka, meneguhkan iman mereka. Khususnya untuk saudara-saudara kami yang karena beban hidup dan persoalan yang begitu menghimpit. Mereka ingin lari dari Tuhan, ingin lari dari persekutuan, ingin lari dari pelayanan. Bapa, rebut mereka kembali dari tangan si jahat. Pakai kami untuk menguatkan iman mereka. Roh Kudus bekerja, menguatkan bahkan menganugerahkan iman yang genuine, percaya kepada Yesus dan Juru Selamat kami secara pribadi. Dan mereka boleh dikuatkan, boleh tetap teguh dalam persoalan yang mereka hadapi.
Secara khusus kami berdoa untuk para hamba Tuhan di seluruh muka bumi, khususnya di Indonesia ini. Para pendeta, para pastor, para penginjil, para misionaris, guru sekolah minggu, para pelayan awam yang pada pagi hari ini bertugas memberitakan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus memberkati mereka, melawat mereka, memberikan kekuatan, sehingga firman Tuhan bisa disampaikan dengan jelas dan sebenar-benarnya. Dan firman itu mengubahkan, sehingga pada pagi hari ini begitu banyak jiwa-jiwa yang dibawa kepada Kristus, percaya dan diselamatkan. Bapa di surga, kami tidak lupa berdoa untuk seluruh STT, seminari, di dalam kesulitan mereka, apapun yang mereka hadapi. Bapa, biarlah melalui kuasa-Mu mereka dikuatkan, dicukupkan segala kebutuhannya, khususnya untuk para mahasiswa yang pada saat ini sibuk menyelesaikan skripsi, tesis, atau bahkan disertasi. Kami berdoa secara khusus ya Tuhan, supaya mereka, Roh Kudus memberikan kekuatan kepada mereka dan mereka boleh lulus dengan tepat waktu dan mereka boleh segera dipakai Tuhan dalam pelayanan. Bapak di surga, kami secara khusus berdoa untuk Sekolah Teologi Online Surabaya, STOS. Di dalam perjalanan yang Tuhan sudah begitu lama memelihara, dan begitu banyak jiwa-jiwa yang belajar. Kami berdoa secara khusus untuk perkembangan, untuk pertumbuhannya bagi kemuliaan-Mu sendiri. Berkati hamba-Mu di dalam menjalankan visi dan misi yang datang daripada-Mu. Biarlah seluruh anggota yang pernah belajar, bahkan yang akan belajar, mereka boleh diperlengkapi dengan kebenaran yang datang daripada-Mu. Dan Tuhan memakai mereka sebagai alat bagi kemuliaan-Mu sendiri. Pertumbuhannya, perkembangannya kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau sendiri yang mengirimkan jiwa-jiwa untuk belajar, untuk diperlengkapi, untuk tunduk, taat, dan patuh terhadap kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa secara khusus mereka yang melanjutkan studi, baik itu ke STH maupun ke STT yang lain. Di dalam mereka menjawab panggilan Tuhan, biarlah Roh Kudus memimpin mereka. Kami tidak lupa juga berdoa untuk Grace Ministry Church di dalam perkembangannya yang telah menjangkau begitu banyak daerah. Bapak, kiranya Engkau terus melengkapi kami, khususnya ke hamba-Mu di tengah-tengah merosotnya kondisi kesehatan yang tidak sefit, tidak sesegar seperti yang dulu. Biarlah tetap setia melayani Tuhan di dalam kondisi yang saat ini. Biarlah roh giat berkobar-kobar, menyala-nyala, sukacita melayani Tuhan terus menyertai dia. Bapak di surga, kami berdoa untuk Bapak Novi yang bekerja di luar negeri, di dalam pekerjaan dan bisnisnya. Biarlah Engkau terus memberikan hikmat kepada dia, iman yang teguh kepada dia, pelayanannya juga, biarlah Tuhan memberkati. Demikian juga dengan keluarga besarnya. Demikian juga untuk Ibu Ari beserta seluruh keluarga besarnya, di mana dia kemarin sudah membuka satu tempat usaha. Bapak, kami sadar bahwa tanpa pertolongan campur tangan-Mu, semuanya itu akan sia-sia. Biarlah Engkau memberkati segala usahanya, sehingga dia sadar bahwa semuanya itu adalah datang daripada Engkau. Dan biarlah dia mengembalikan segala hormat dan kemuliaan, berkat-berkat yang sudah Tuhan terima, yang sudah Tuhan berikan, yang dia terima dari belas kasihan Tuhan, boleh dipakai untuk segala hormat dan kemuliaan-Mu. Kami berdoa juga untuk Ibu Putri beserta seluruh keluarganya di dalam kondisi sakitnya saat ini ya Tuhan. Biarlah Engkau menyembuhkan dan Engkau memberikan sukacita dalam dia bekerja dan keluarganya, khususnya untuk anak-anaknya. Mereka diberikan iman yang teguh. Juga untuk
Bapak Hendi di Papua, biarlah Engkau berkati keluarga ini ya Tuhan, di dalam pekerjaan dan usahanya. Imannya makin teguhkan juga untuk saudara Edu. Biarlah Engkau menjawab segala kerinduannya dan memberikan solusi untuk kerinduannya mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Bapa di surga, kami serahkan seluruh hidup kami, masa depan kami, orang-orang yang kami kasih ke dalam tangan, khususnya untuk jemaat-Mu dan juga para mahasiswa, para siswa, STOS. Biarlah Tuhan, kasih karunia Tuhan menyertai mereka. Apapun yang mereka hadapi saat ini, mereka tetap memuji memuliakan Tuhan, meninggikan nama-Mu dan melakukan pelayanan di dalam pimpinan bimbingan penyertaan Roh Kudus. Inilah seru dan doa kami yang kami alaskan di dalam satu nama, Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memujikan pujian Setialah. Setialah, hidup kita hari lepas hari selalu di dalam penyertaan Tuhan. Dan kita tetap setia dalam suka maupun duka. Karena kita mengingat bahwa sokongannya, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan itu begitu nyata. Saat kita bersandar kepada Tuhan, kita ingat bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan ada. Dan Tuhan berkuasa. Tuhan berdaulat atas hidup kita. Oleh karena itu mari kita bersandar hanya kepada Dia. Mari kita pujikan Setialah. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita mengikuti pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Roma pasal 10 ayat 1 sampai 3.
Mari kita buka firman Tuhan dari Perjanjian Baru Roma 10 ayat 1 sampai 3. Kita akan mempelajari tentang giat semangat tanpa kebenaran, tanpa pengertian yang benar. Roma 10 ayat 1 sampai 3. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, di tengah-tengah dunia yang religius ini, meskipun hanya beberapa saja ya, di tengah-tengah dunia yang religius itu ada yang boleh dikatakan sebagai suatu tragedi ya, di mana orang percaya bisa sangat giat untuk Allah, tetapi tidak mengenal kebenaran Allah. Inilah yang dilihat oleh Rasul Paulus terhadap Israel. Saudara dikasih Tuhan, renungkan, mereka ini bukan ateis. Mereka bukan penyembah berhala. Mereka adalah orang yang rajin, saleh, rajin beribadah, mengikuti pertemuan-pertemuan ibadah, dan religius, bahkan sangat religius. Namun tetap binasa. Dan ini adalah sungguh mengerikan jika kita renungkan secara mendalam. Bahwa kita sibuk dalam pelayanan, aktif di dalam ibadah, pertemuan-pertemuan ibadah, bahkan seolah-olah kelihatan saleh. Namun tetap binasa. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kita lihat ya, kerinduan hati Paulus itu supaya mereka diselamatkan. Jadi kerinduannya itu adalah keselamatan. Bukan sekedar religiusitas yang memikirkan dirinya sendiri. Dikatakan di sana di ayat pertama, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Dan kita renungkan, walaupun Rasul Paulus ini dapat berkata bahwa bangsa Israel sudah tersandung, sudah dipermalukan, tetapi dia masih tetap rindu supaya mereka memperoleh keselamatan. Nah, saat ini apakah di dalam pelayanan kita juga demikian? Apakah kita rindu orang-orang yang akan kita layani atau yang sudah kita layani itu juga diselamatkan? Apakah kita mempunyai kerinduan yang sama seperti yang Rasul Paulus rasakan? Rindukan keselamatan orang-orang yang mendengar berita keselamatan. Karena itu kita harus menyampaikan berita Injil yang murni. Bukan sekedar retorika, bukan sekedar kata-kata motivasi yang menguatkan secara sesat. Perhatikan, Paulus tidak berkata supaya mereka lebih bermoral, supaya mereka lebih rajin ibadah, tetapi supaya mereka diselamatkan. Artinya religiusitas itu tidak sama dengan keselamatan. Dan aktivitas rohani juga tidak sama dengan kelahiran baru. Ya, orang bisa saja giat pelayan kemana-mana dan banyak program yang dia ikuti. Tapi dia tidak rindu orang-orang yang dilayani itu
beroleh keselamatan. Kerinduannya agar mereka beroleh anugerah keselamatan, percaya dan beroleh anugerah keselamatan. Jadi hanya sekedar rutinitas, hanya sekedar pelayanan, hanya sekedar program yang mati. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, apa makna teologis dari Paulus yang kita baca? Bahwa keselamatan adalah karya Allah, bukan hasil usaha manusia, bukan hasil perbuatan baik manusia, bukan karena kesalahan apapun dari manusia. Kerinduan orang-orang yang kita injili, yang kita layani itu adalah supaya mereka juga memperoleh keselamatan melalui percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Anugerah keselamatan di dalam Kristus itu mendorong kita untuk membawa jiwa-jiwa kepada Yesus. Supaya mereka percaya dan beroleh anugerah keselamatan hidup yang kekal. Bukan membawa mereka kepada diri kita sendiri supaya kita peroleh, supaya kita mendapatkan banyak murid, banyak pengikut, banyak yang mendolahkan dan sebagainya. Kita bisa saja melayani, berkhotbah, super aktif kemana-mana di gereja atau pelayanan apapun, tetapi belum tentu selamat. Hanya iman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi itulah yang menyelamatkan. Banyak orang yang hanya mengaku percaya Yesus. Tetapi ketika ditanya percaya apa tentang Yesus? Gak tahu. Pokoknya percaya. Sesuai dikasih Tuhan itu bukan iman. Itu bukan iman yang genuine. Itu bukan iman yang menyelamatkan. Iman yang genuine itu karya Roh Kudus. Dan Roh Kudus mengarahkan kepada setiap orang pilihannya untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Iman yang sejati, iman yang genuine, tahu apa yang ia percaya. Sadar bahwa betapa berdosanya dirinya, betapa hitam legamnya dirinya di hadapan Allah yang Maha Kudus. Dan karena itu sangat butuh Juru Selamat. Sadar akan dosa-dosanya, sadar akan kebutuhan Juru Selamat, sadar butuh Yesus. Sangat bahkan membutuhkan Yesus. Beban terbesar orang percaya haruslah supaya jiwa mereka diselamatkan. Calvin mengatakan tidak ada kasih yang sejati jika kita tidak merindukan keselamatan jiwa-jiwa orang lain. Dan saudara yang dikasih Tuhan, banyak kali ya orang yang mengaku percaya. Yang seolah-olah menganggap bahwa giat semangatnya itu sudah cukup. Yang penting semangat dalam pelayanan. Banyak yang berpikir demikian, yang berpendapat demikian. Dan kalau kita lihat di ayat 2, semangat tanpa pengetahuan yang benar itu bahaya. Melayani tanpa pengetahuan yang benar, tanpa pengertian yang benar akan firman Tuhan itu sangat bahaya. Dikatakan di sana sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Dan ini banyak terjadi di banyak orang percaya. Kita lihat ya orang Israel ini giat beribadah, tekun menjalankan hukum Taurat, penuh semangat religius. Tetapi masalahnya tanpa pengertian yang benar, without knowledge. Semangat rohani tanpa kebenaran itu berbahaya.
Api berkobar-kobar tanpa arah, semangat tanpa arah. Itu membakar, bukan menerangi. Jadi renungkan dua hal ya. Semangat rohani tanpa kebenaran itu berbahaya. Api yang berkobar-kobar tanpa arah itu membakar, bukan menerangi. Contohnya misalnya, pelayanan tanpa Injil yang murni. Ibadah yang hanya emosional tanpa dasar firman Tuhan. Puji-pujian akan sampai 1 jam lebih diulang-ulang. Sampai merasa puas baru berhenti. Dan pada saat pemberitaan firman Tuhan sudah capek, lelah. Tinggal tidurnya, tinggal main HP, dan sebagainya. Hanya emosional tanpa dasar firman Tuhan. Firman Tuhan itu kekuatan bagi setiap orang percaya. Firman Tuhan itu mengubahkan. Kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan itu untuk mengerti maksud dan kehendak Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan yang didapat dari penggalian yang dalam, kecuali penggaliannya itu asal-asalan atau hanya sekedar ya ada firman Tuhan. Tapi selama penggalian firman Tuhan itu digali dengan sungguh-sungguh, dengan takut dan gentar, maka kita harus memberikan perhatian pada pemberitaan firman Tuhan supaya mengerti maksud dan kehendak Tuhan untuk kita kerjakan. Firman Tuhan itu mendengar, kita mendengarkan apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan. Tapi kebanyakan orang ingin supaya Tuhan mendengarkan apa yang dia mau. Saudara yang dikasih Tuhan, kesalehan luarnya saja tanpa pertobatan yang sejati. Itu adalah contoh-contoh modernnya, pelayanan tanpa Injil yang murni, ibadah yang hanya emosional, tanpa dasar firman, kesalehan luarnya saja tanpa pertobatan yang sejati. Dan juga pengetahuan yang dimaksud itu bukan sekedar kognitif ya, intelektual, tapi pengenalan akan Kristus. Pemahaman akan anugerah. Dan ini penting. Dan ada banyak gereja yang menghapus program pendalaman firman Tuhan. Penggalian firman Tuhan. Diganti dengan yang lain. Padahal ini sangat penting. Supaya mereka mendapatkan pengenalan akan Kristus yang benar. Supaya mereka mendapatkan pemahaman akan anugerah karya keselamatan Yesus. Sesuai dikasih Tuhan, Owen mengatakan, zeal without fruit is like a ship without a compass, passionate but lost. Semangat tanpa kebenaran bagaikan kapal tanpa kompas. Penuh gairah, tetapi tersesat. Nah ini kondisi sangat membahayakan. Kalau sudah lihat di dalam karikatur yang saya buat ya, siap melayani, full tank, berangkat. Yakin itu jalannya. Semangat itu seperti mesin, tapi kebenaran adalah kemudi. Tanpa kemudi yang benar, mesin yang kuat justru dapat membawa kita ke arah yang salah. Semangat tanpa pengetahuan yang benar dapat menyesatkan diri. Dan juga orang lain. Paham? Kita mendapati begitu banyak anak-anak muda, khususnya para pemain musik. Kalau diajak pendalaman Alkitab atau pemahaman Alkitab, itu susahnya minta ampun.
Supaya mereka diperlengkapi dengan pengertian yang benar, itu susahnya minta ampun. Kita percaya bahwa itu pun anugerah kalau orang itu mau mengenal Tuhan. Tetapi kita mempunyai tanggung jawab untuk tunduk pada saat kita diajak untuk makin diperlengkapi dengan terang kebenaran firman Tuhan. Bukannya menghindar atau bahkan tidak mau hadir lagi. Kita mempunyai tanggung jawab seperti itu. Saudara yang dikasih Tuhan, menolak kebenaran Allah dan mendirikan kebenaran sendiri. Di ayat 20, di ayat ketiga ya. Mereka menolak kebenaran Allah dan mendirikan kebenaran mereka sendiri. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Yang diperlukan adalah tunduk dan tunduk pada kebenaran Allah melalui firman-Nya. Tunduk itu berarti dengan rendah hati menerima, mempercayai, dan mentaati apa yang Allah nyatakan di dalam Alkitab sebagai standar kebenaran hidup orang percaya. Orang percaya tidak menjadikan perasaan, pendapat pribadi, atau budaya sebagai otoritas tertinggi. Melainkan firman Tuhan. Hanya firman Tuhan, sola scriptura. Ketika kita membaca dan mempelajari Alkitab, kita membiarkan firman itu mengoreksi kita, membimbing kita, meneguhkan kita, menguatkan kita, dan mengubah hidup kita agar semakin sesuai dengan kehendak Allah. Bukan semaunya sendiri. Itu pentingnya belajar firman Tuhan baik-baik. Jadi menjadikan dia begitu banyak anak-anak muda yang tidak mau diajak untuk ikut pendalaman Alkitab atau kelas-kelas teologi. Mereka pikir kalau sudah bermain musik, khususnya para pemain musiknya, mereka pikir kalau sudah main musik ya sudah, tidak perlu dilengkapi dengan yang lain. Dan kalau saudara-saudara berpikir demikian, bertobatlah. Pelayanan apapun harus diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Karena dunia ini jahat. Dalam mengatur keberdosaan kita, setan, iblis, dan kroni-kroninya itu bisa mengganggu kita dengan banyak hal. Dan kalau kita tidak diperlengkapi, bagaimana kita melawan? Kita lihat ya, antara kebenaran Allah dengan kebenaran sendiri. Kebenaran Allah itu kebenaran yang berasal dari Allah dan dinyatakan melalui firman-Nya. Jadi kebenaran ini bersifat mutlak, tidak berubah, dan menjadi standar kehidupan bagi setiap orang percaya. Sebaliknya, kebenaran sendiri adalah pandangan yang didasarkan pada perasaan, pemikiran, pengalaman, atau keinginan pribadi. Kebenaran seperti ini sering berubah-ubah dan dapat menyesatkan karena tidak selalu sesuai dengan kehendak Allah. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menundukkan pikiran, kehendak kita, hati kita pada kebenaran Allah. Bukan memaksakan kehendak kita sendiri seperti yang dikatakan di dalam Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut.
Karena itu saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan harus menjadi ukuran utama di dalam kita menentukan apa yang baik dan benar. Selanjutnya dikatakan di sana tidak mengenal kebenaran Allah. Kebenaran Allah adalah kebenaran yang berasal dari Allah, yang diberikan melalui Kristus, yang diterima oleh iman. Mereka tidak mengerti berita Injil, bahwa manusia dibenarkan oleh iman, bukan oleh hukum Taurat atau perbuatan baik atau karena kesalahan apapun tanpa iman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Dikatakan di sana mereka berusaha mendirikan kebenaran sendiri. Ini inti dari dosa religius. Bahwa manusia ingin menyelamatkan diri sendiri, ingin layak di hadapan Allah dengan usaha sendiri, tidak menyadari naturnya sebagai manusia berdosa yang butuh juru selamat. Dan ini adalah kesombongan. Ini adalah suatu kesombongan rohani. Ini juga adalah pemberontakan yang terselubung oleh kesalahan, oleh ketaatan religius, hanya upacara-upacara. Jadi ini adalah pemberontakan yang terselubung. Banyak hamba Tuhan yang memberitakan kebenaran mereka sendiri. Salah satu tantangan gereja modern pada masa kini adalah kecenderungan menggantikan kebenaran firman Tuhan dengan pendapat manusia, dengan tradisi, pengalaman-pengalaman pribadi, atau dengan ajaran modern yang populer. Saudara dikasih Tuhan, ketika gereja lebih mengutamakan apa yang disukai jemaat daripada apa yang diajarkan Alkitab, maka yang diberitakan bukan lagi kebenaran Allah, melainkan kebenaran mereka sendiri. Gereja yang sehat harus menjadikan Alkitab sebagai otoritas tertinggi dalam pengajaran dan kehidupan. Setiap ajaran, praktek, dan keputusan perlu diuji berdasarkan firman Tuhan, bukan berdasarkan tren, budaya, atau kepentingan-kepentingan tertentu. Karena itu orang percaya dipanggil untuk terus memeriksa segala sesuatu berdasarkan Alkitab dan berpegang teguh pada kebenaran yang sejati. Saudara yang dikasih, camkan ini, mau melayani, mau belajar kebenaran baik-baik. Pelayanan yang benar harus didasarkan pada pemahaman yang benar tentang firman Tuhan. Karena itu, seseorang yang ingin melayani Tuhan perlu memiliki kerinduan untuk belajar Alkitab, firman Tuhan, dengan sungguh-sungguh dan dengan bertanggung jawab. Sehingga pelayanan mereka berdasarkan firman Tuhan. Fondasinya firman Tuhan. Pelayanan yang dilakukan tidak berdasarkan pendapat. Pelayanan apapun itu tidak dilakukan berdasarkan kemauan sendiri, pendapat sendiri, melainkan hanya berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Belajar firman Tuhan membantu seseorang pelayan memahami maksud dan kehendak Allah, mengajar dengan benar dan melayani dengan bijaksana. Semakin seseorang mengenal kebenaran, semakin efektif dan bertanggung jawab dalam pelayanannya. Seperti nasihat Paulus pada Timotius,
Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. 2 Timotius 2 ayat 15. Jadi, kerinduan untuk melayani itu harus disertai dengan kerinduan untuk belajar kebenaran firman Tuhan secara benar dan dengan cara yang bertanggung jawab. Mau belajar, menggali kebenaran, dibentuk oleh kebenaran itu. Pengetahuan yang ada di sana itu adalah epignosis. Epignosis. Pengetahuan itu suatu pengetahuan keagamaan atau moral yang mendalam dan benar. Perhatikan. Pengetahuan keagamaan atau moral yang mendalam dan benar. Semangat orang Yahudi tidak sesuai dengan pengetahuan yang sebenarnya. Allah menghendaki kita semua memiliki semangat. Yohanes 2 ayat 17. Tapi bukan tanpa pengetahuan, tanpa pengertian yang benar. Menyelamatkan diri sendiri dari kesombongan. Untuk diselamatkan kita harus membuang kesombongan diri. Kita yang sebenarnya bukanlah kebenaran. Dan menaruh iman kita kepada Yesus yang menyediakan kebenaran Allah. Kita harus menolak agama. Supaya kita yang lemah. Upaya kita yang lemah itu untuk membenarkan diri sendiri di hadapan Allah. Dan itu kecenderungan dari manusia berdosa. Supaya kita memiliki hubungan secara pribadi, relasional dengan Allah. Melalui kepercayaan kepada putranya yang kudus, Yesus Kristus. Jadi hanya melalui Yesus. Yesus adalah satu-satunya jembatan antara Allah dan manusia. Wahyu Allah yang paling utama yang dapat dipahami manusia ditemukan di dalam inkarnasi Yesus. Allah manusia. Sebaliknya satu-satunya representasi yang cukup yang kita miliki di hadapan Allah adalah berdiri di dalam kebenaran yang disediakan oleh Kristus. Kita tidak akan menemukan jalan alternatif lain untuk keselamatan hanya melalui Yesus. Dikatakan di sana, mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Saudara dikasih Tuhan, masalah utamanya bukan kurang informasi, tapi suatu penolakan hati. Mereka tidak mau tunduk, mereka tidak mau menerima anugerah. Dan banyak sekali para hamba Tuhan yang tidak mau menundukkan diri pada firman Tuhan, tidak mau belajar baik-baik. Apalagi kalau mereka sudah merasa mendapatkan gelar akademik yang paling tinggi, stop belajar. Saudara dikasih Tuhan, saat kita berhenti belajar kebenaran firman Tuhan, berhenti belajar kebenaran, kita mudah dan berpotensi untuk disesatkan maupun menyesatkan. Mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Mereka tidak mau tunduk, tidak mau menerima anugerah. Dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, keselamatan bukan hanya soal mengetahui Injil. Bukan juga soal berapa kali khatam atau selesai membaca keseluruhan PL ataupun PB dalam beberapa tahun. Bukan tentang itu. Tetapi tentang berserah kepada kebenaran Allah di dalam Kristus. Bagaimana kita bersandar kepada Dia, mengandalkan Dia, dan hanya berharap kepada Dia. Martin Luther mengatakan, righteousness
righteousness by works is the greatest enemy of righteousness of faith. Kebenaran karena perbuatan baik adalah musuh terbesar dari kebenaran iman. Dan Matthew Henry mengatakan mereka yang mencari pembenaran oleh diri sendiri secara tidak sadar menolak Kristus. Jadi pada saat kita memberitakan seharusnya kebenaran firman Tuhan dari Alkitab, tapi kita ganti dengan pengertian kita sendiri, dengan motivasi, dengan berita-berita, kesaksian-kesaksian yang bisa ditambahi, dikurangi. Itu berarti menggeser Tuhan. Menggeser firman Tuhan yang punya otoritas mengubahkan. Inti Injil yang tersirat, seperti kita lihat di Roma 10 ayat 3, bahwa kita membawa kita pada puncak Injil, bahwa kebenaran itu bukan dibangun. Kebenaran itu diterima. Sekali lagi, kebenaran itu bukan dibangun. Kebenaran itu diterima. Jadi bukan hasil usaha, bukan hasil perbuatan baik, bukan hasil kesalahan apapun dari kita. Tetapi hasil anugerah di dalam Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan, waspadai agama apapun tanpa Injil. Aktivitas rohani, waspadai aktivitas rohani segiat apapun, serajin apapun. Aktivitas rohani tidak menyelamatkan. Pelayan juga tidak menyelamatkan. Mari kita periksa dasar keselamatan kita. Apakah kita percaya pada perbuatan baik kita? Atau pada Kristus Tuhan dan Juru Selamat saja? Hanya pada Yesus. Apakah kita tunduk pada kebenaran Allah? Keselamatan dimulai ketika kita berhenti berusaha menyelamatkan diri sendiri. Dan mulai percaya kepada Kristus sepenuhnya. Percaya kepada Kristus sepenuhnya. Seperti yang Yakobus 1 ayat 22 katakan. Jadilah pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Jadilah pelaku-pelaku firman. Bukan hanya pendengar saja. Kita bisa mendengarkan setiap hari di YouTube ya, ataupun TikTok, khotbah-khotbah orang yang kita pilih sesuai yang kita mau. Bisa. Tapi di atas semua itu jadilah pelaku-pelaku firman yang hidup. Saudara yang dikasih Tuhan miliki beban seperti Paulus. Doakan jiwa-jiwa yang belum mengenal Juru Selamat. Rindukan keselamatan orang-orang lain, khususnya orang-orang yang kita kasih, keluarga besar kita. Beritakan Injil yang murni. Saudara yang dikasih Tuhan, Roma pasal 10 ayat 1-3 hari ini mengajarkan kita. Bahaya terbesar bukanlah tidak beragama, tetapi beragama tanpa kebenaran Injil yang murni. Ini banyak yang terjadi. Beragama tanpa kebenaran Injil yang murni. Injil yang sudah diselewengkan. Injil yang sudah ditambahi, dikurangi. Digantikan dengan berita-berita sesuai dengan kemauan diri sendiri. Mari kita renungkan, semangat tanpa kebenaran akan berpotensi pada kesesatan ataupun kesesatan. Perbuatan baik atau usaha apapun tanpa anugerah itu membawa kita pada kebinasaan. Calvin mengatakan, selama manusia bersandar pada dirinya sendiri, ia tidak akan pernah bersandar pada Kristus. Ngeri.
Selama manusia bersandar pada dirinya sendiri, ia tidak akan pernah bersandar pada Kristus. Saudara dikasih Tuhan, hari ini tinggalkan kebenaran diri sendiri. Berhenti mengandalkan perbuatan baik usaha diri sendiri. Datang kepada Kristus, karena hanya di dalam Dia kebenaran Allah dinyatakan dan keselamatan diberikan. Tuhan memberkati. Amin. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini sudah mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk tidak mengandalkan diri kami, tidak bersandar pada diri kami. Tapi kami mau menundukkan diri, menaklukkan diri kami kepada Engkau melalui firman Tuhan. Bahkan di dalam pemberitaanku, kami mau memberitakan Injil yang murni. Kami tidak lagi memberitakan berita-berita yang sebenarnya hanya pengertian kami sendiri. Bapa di surga, pakai kami untuk menjadi alat bagi kemuliaan diri-Mu sendiri. Singkirkan segala motivasi yang salah di dalam kami melayani. Yang hanya mengandalkan pada kepandaian kami, kecakapan kami. Tapi kami mau ya Tuhan, Engkau melengkapi kami, khususnya menjadi kelemahan-kelemahan kami. Ubahkan kami menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi sebagai alat kemuliaan-Mu sendiri. Biarlah kami bukan hanya sekedar giat dalam pelayanan, tapi kami mau dipakai Tuhan dengan pengertian yang benar. Kami mau melayani Tuhan, giat sukacita berkobar-kobar dengan pengertian yang benar. Oleh karena itu ya Tuhan, kiranya Roh Kudus mengingatkan kami untuk mau diperlengkapi, mau menundukkan diri, belajar firman Tuhan baik-baik. Biarlah dengan kebenaran itu memerdekakan kami. Dan kerinduan kami supaya banyak jiwa dibawa kepada Kristus, percaya dan beroleh anugerah keselamatan. Terima kasih dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saatnya kita memberikan persembahan dan mari kita mempersiapkan persembahan yang sudah kita persiapkan sambil mengingat firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita persiapkan persembahan kita sambil kita mendengarkan pujian karena Dia hidup.
Sesuai dikasih Tuhan, kita akan masuk dalam penghujung ibadah ini. Jadilah pelayan yang terus belajar firman Tuhan, yang terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus, dan melayani sesuai dengan kehendak-Nya. Sebelum kita mengakhiri ibadah online pada pagi hari, mari kita pujikan pujian doksologi. Kita kembalikan segala hormat, pujian, sembah hanya bagi Allah Tritunggal di tempat yang maha tinggi. Kita pujikan doksologi. Selesai dikasih Tuhan, arahkan hatimu, hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah online kita pada pagi hari ini sudah selesai. Ada sedikit pengumuman. STOS atau Sekolah Teologi Online Surabaya, kelas malam pukul 19. Ada 3 mata kuliah saudara yang bisa saudara ikuti. Yang pertama, pelayan yang efektif di gereja dan marketplace. Ini pada hari Selasa. Kemudian dasar-dasar pelayanan gereja hari Kamis, dan hari Sabtunya penginjilan relasional. Jadi silakan bagi saudara-saudara yang mau mengikuti kelas ini, silakan saudara mendaftarkan diri saudara di nomor WA yang tercantum di layar. Juga untuk saudara-saudara yang mau bergabung dengan Christian Ministry Church atau berpartisipasi, berkolaborasi, bersinergi dalam pelayanan, baik itu misi, perkabaran Injil, penjangkauan, saya bisa menghubungi nomor WA yang tercantum di layar. Berikutnya tersedia saudara e-book teologi untuk jemaat awam, mahasiswa teologi, dan bagi mereka yang tertarik untuk belajar secara mandiri, belajar kebenaran, belajar teologi, belajar Alkitab. Silakan saudara bisa memesan e-book bibliologi, bidat-bidat, spiritualitas Kristen, manusia dan dosa, perjanjian teologi perjanjian baru, dan satanologi. Silakan saudara bisa memesannya dengan menghubungi nomor handphone yang tercantum di layar. Harganya hanya 50.000 saja per e-book. Dan dengan saudara memesan e-book tersebut, saudara sudah mendukung pekerjaan pelayanan misi. Itu saja pengumumannya. Ibadah online pada hari Minggu ini selesai. Silakan saudara bersatu mengucap syukur kepada Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat berjalan menempuh kehidupan, berjalan bersama dengan Tuhan, iring Tuhan di dalam hikmat dan pimpinannya. Tuhan
memberkati.